Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Denny yang sudah bersedia memberikan waktunya menjadi narasumber di wawancara saya. Pak Denny, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ibu Marini. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan angkatan 3 di Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan pakar. Di sini saya memilih guru penggerak dan kebetulan Pak Denny ini adalah guru penggerak angkatan 7. Oh gitu ya. Di sini dalam rangka untuk mengumpulkan tugas LK 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah yang sudah saya identifikasi yang ada di kelas saya, Pak Denny. Dan di sini ada 5 permasalahan, Pak Denny, dan sekarang saya akan ajukan ke Bapak pertanyaannya. Sebelum memasuki ke pertanyaannya, boleh Bapak untuk memperkenalkan diri, monggo. Sebelumnya saya adalah Denny Ardianto. Saya guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal. Alhamdulillah ya. Baik Pak Denny, bisa kita mulai ya. Untuk yang pertama itu masalah yang teridentifikasi adalah masalah motivasi belajar siswa yang rendah, Pak. Oh gitu. Ya, dalam hal ini bisa dilihat pada siswa yang sering tampak bosan dalam kelas, terus kurang memahami materi pelajaran, terus kadang mengantuk dan sebagainya itu, Pak. Menurut Bapak, apa faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa tersebut? Tentang motivasi belajar Yeah. itu mungkin faktornya itu yang pertama faktor dari diri. Nah itu tingkat kemauan untuk belajar siswa itu yang pertama. Yang kedua mungkin faktor lingkungan, keadaan kelas, dan mungkin cara guru dalam mengajar. Itu Harus sekali gitu ya. Penyebabnya mungkin yang pertama rendahnya kemauan siswa untuk belajar, itu juga sangat penting. Kemauan siswa, terus terus dari mungkin anak sebagai korban broken home juga bisa. Selanjutnya mungkin pikirannya, anak ikut mbahnya biasanya. Anak ikut mbahnya artinya dia kurang perhatian, begitu. Mungkin hanya sekedar diberi sangu atau bagaimana, tapi yang untuk berangkat ya belajarnya tidak ada yang mengontrol. Dan mungkin untuk yang selanjutnya itu si anak itu minim ketika di rumah itu belajarnya kurang. Oke Pak, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Izin melanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua itu adalah kesulitan belajar siswa termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, dalam hal ini siswa saya itu Pak masih ada yang belum bisa membaca, Pak. Maaf ini adalah kelas 4. Ya, tapi belum bisa membaca. Nah, kira-kira apa nggih faktor dan penyebab menurut Bapak? Iya. Mungkin faktornya yang pertama adalah dari kemampuan si anak tersebut. Kemampuan. Yang kedua, kemauan. Setelah kemampuan, mungkin kemauan si anak. Dan faktor yang ketiga, itu tidak kalah penting juga fasilitas sekolah. Nah, mungkin ya fasilitas mungkin dengan adanya perpustakaan, sumber baca dan yang lainnya. Penyebabnya mungkin anak menjadi agak malas. Yang pertama. Yang kedua, rendahnya kesadaran anak tersebut. Selanjutnya mungkin gerakan literasi baca harus dilaksanakan, dibiasakan. Pembiasaan literasinya dirutinkan. Lanjut ya untuk yang pertanyaan ketiga yaitu komunikasi guru dengan orang tua yang masih terbatas. Jadi begini Pak, orang tua itu paling komunikasi dengan guru itu hanya tentang yang lain gitu. Tapi kalau untuk pelajaran itu sebenarnya mereka itu lebih menyerahkan kepada guru ya. Nah, gitu. Menurut Bapak
kira-kira faktor penyebab komunikasi antara guru dan orang tua yang masih terbatas itu apa ya? Iya. Nah itu mungkin antara komunikasi guru dengan orang tua itu menjadi sangat penting sekali. Menjadi sangat penting karena biasanya orang tua itu pasrah bongkok. Betul, dengan orang tua punya kesibukan sendiri, jadi si anak itu wah, itu nanti biar gurunya yang mengurus gitu. Padahal sebenarnya itu juga kurang pas. Mungkin faktornya yang pertama itu tuntutan dari Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada pelayanan pendidikan. Untuk yang kedua mungkin faktornya kesadaran guru dan orang tua akan pentingnya peran keduanya dalam keberhasilan siswa. Nah itu dari rangkuman itu dibutuhkan komunikasi antara guru dan orang tua tersebut. Karena memang perhatian dari keduanya itu menjadi faktor sangat penting untuk kemampuan si anak dan kesadaran si anak untuk belajar. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4, Bapak. Masalah yang teridentifikasi yaitu di sini guru belum maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif untuk siswa. Nah, menurut Bapak, apa faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana seharusnya? Oke, untuk faktor mungkin faktor yang pertama adalah sarana belajar tersebut dan mungkin kreativitas guru tersebut untuk merancang sebuah pembelajaran yang inovatif tersebut. Itu faktornya. Untuk kendalanya dan orang tua akan pentingnya peran keduanya dalam keberhasilan siswa. Nah itu dari rangkuman itu dibutuhkan komunikasi antara guru dan orang tua tersebut. Karena memang perhatian dari keduanya itu menjadi faktor sangat penting untuk kemampuan si anak dan kesadaran si anak untuk belajar. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4, Bapak. Masalah yang teridentifikasi yaitu di sini guru belum maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif untuk siswa. Nah, menurut Bapak, apa faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana seharusnya? Oke, untuk faktor mungkin faktor yang pertama adalah sarana belajar tersebut dan mungkin kreativitas guru tersebut untuk merancang sebuah pembelajaran yang inovatif tersebut. Itu faktornya. Untuk kendalanya mungkin karena sekolahan itu fasilitasnya juga terbatas, mungkin kurang dan sarana pendukung seperti alat peraga atau media pembelajaran masih terbatas sekali, minim sekali. Terus mungkin guru, tenaga pendidik itu merasa sudah berpuas diri di zona nyaman. Aku pak seperti ini saja, tidak ada motivasi untuk begitu meningkatkan kualitas pembelajarannya, seperti untuk mengimplementasikan model-model pembelajaran yang terkini. Mungkin itu, Bu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Tentang terbatasnya pemahaman guru dan siswa ini terkait pembelajaran matematika dalam pembuatan soal HOTS. Dalam soal HOTS ini kan setiap soal yang HOTS itu seringkali anak bingung, Pak, ya, dan tidak mengerjakan karena bingung itu. Nah, bagaimana menurut? Mungkin faktornya dulu saya kupas dulu. Faktornya adalah kemauan membaca siswa yang pertama. Karena biasanya soal HOTS panjang ya, Pak. Harus dipahami dulu. Nah, bagaimana memahami jika si anak tersebut kemauannya untuk membaca kurang? Itu faktornya. Mungkin yang kedua penguasaan materi belajar. Si anak belum begitu memahami tentang pelajaran tersebut. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga mungkin tenaga pendidiknya juga kurang variatif atau bagaimana mungkin. Itu faktornya. Dan penyebabnya mungkin siswa menjadi malas membaca, apalagi memahami maksud soal karena mungkin terlalu panjang harus memahami. Dan penyebab yang kedua mungkin siswa belum menguasai pelajaran yang seperti tadi. Dan yang ketiga
ada yang kurang optimal dari guru menyampaikan materi dan penggunaan media. Iya. Mungkin itu begini. Iya. Oke Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sangat bermanfaat sekali buat saya. Dan saya juga mohon doanya Bapak supaya dalam pelaksanaan PPG ini yang saya jalani saya bisa lancar, juga kemudahan dan juga sukses ya Bapak. Amin. Dan harapan terbesar saya adalah saya bisa lulus dan mendapatkan sertifikat seperti yang lain. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Saya akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.